واسعا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلوا سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله صلوا عليه الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من نار عالية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسكر ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسكوبة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون
إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن علينا إيابكم ثم إن علينا حسابكم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. معاشر المسلمين والزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا اليوم العيد الأضحى يوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور ويوم حل في ظلام وحرم عليكم به الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أسابكم الله واسمعوا أجركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك. آمين. اللهم قل الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kullama ahramu minal miqat wa kullama labbal mulabbuna wazida fil hasanat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi khalaqa adama biyadihi min salsalin kal fakhar wa ahdahu bijawarihi wa asjada lahu malaikatul muqarrabunal athhar. Ahmaduhu subhanahu ala ni'amil ghizar wa ashhaduhu ala mutaradifi fadlihil midrar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina azhaballahu anhumur rijza wa tahharallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun fadilun wa'idun syarifun jalil
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Adha, as'adakumullah. Di hari yang baik ini, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Terlebih pada hari raya Idul Adha ini, di mana bukti-bukti ketakwaan itu ditunjukkan. Salah satunya dengan penyembelihan hewan kurban. Sungguh itu adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma'amilabnu Adam yauman nahr amalan ahabba ilallahi min iraqati dam wa innahu layati yaumal qiyamah biquruniha wa alfariha wa ash'ariha." Tidaklah seorang beramal pada hari raya Idul Adha dengan amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan mengalirkan darah hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan membawa tanduk, kuku, dan bulu hewan yang ia sembelih sebagai hewan kurban. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin hafizakumullah. Setiap tahun pada bulan Zulhijjah, setiap muslim lekat dengan kata-kata ibadah haji dan ibadah kurban. Dalam khutbah kali ini, khatib berusaha menguraikan sedikit tentang bagaimana seharusnya kepribadian yang muncul dari seorang yang melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah kurban. Oleh karena itu, tema khutbah yang walaupun singkat ini insya Allah akan membahas tentang kepribadian seseorang yang melakukan ibadah haji atau melakukan ibadah kurban. Kata haji adalah istilah haji adalah suatu kegiatan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Sedangkan orang yang melaksanakan ibadah kurban seringkali diistilahkan dengan kata mudhohi. Mengapa kita perlu mengetahui kepribadian yang seharusnya ada bagi orang-orang yang melaksanakan kedua ibadah yang terjadi pada bulan Dzulhijjah ini? Mungkin saja banyak orang yang beragama, tapi hanya menjalankan rutinitas ibadah tanpa mengetahui hikmah dan kandungan yang terdapat di dalam ibadah yang mereka laksanakan. Jika dipelajari secara mendalam, tidak ada satu aturan pun dalam Islam yang bernilai sia-sia. Baik perintah maupun larangan, pasti terdapat nilai positif di dalamnya bagi manusia yang melakukannya. Ayah sabul insanu ayyudroka sudah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Quran Surat Al-Qiyamah ayat 36. Kajian tentang hikmah ibadah haji dan kurban sudah menjadi hidangan setiap bulan Dzulhijjah, terutama pada khutbah-khutbah Idul Adha. Namun ilmu Allah tidak akan pernah habis untuk dipelajari, sehingga setiap kajian memiliki warna, corak, dan khasnya yang berbeda-beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Idul Adha, as'adakumullah. Setidaknya ada 4 kepribadian yang seharusnya ada pada orang yang menjalankan ibadah haji ataupun ibadah kurban. Yang pertama adalah kepribadian tauhidi. Ibadah haji dan kurban
sama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang penuh kepatuhan dan ketundukan terhadap Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tercermin dalam lafaz talbiyah yang lazim dikumandangkan ketika pelaksanaan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik kala syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sungguh segala puji, nikmat, dan segala kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Begitu pula ibadah kurban. Menelaah dari sejarahnya, Nabi Ibrahim menunjukkan keimanan dan ketundukan yang sebenar-benarnya. Ketika anak yang paling disayangi harus disembelih atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin, rabbi habli minas salihin, fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang akan termasuk kelompok orang-orang yang solih. Maka Allah beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama ayahnya yaitu Ibrahim, Ibrahim berkata kepadanya, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail atau anaknya menjawab, hai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surat As-Saffat ayat 99 sampai 102. Tidak ada satu orang tua pun yang tega menyembelih anaknya sendiri, kecuali atas dasar keimanan dan ketundukan total kepada yang memiliki alam semesta ini. Walaupun pada akhirnya Allah menggantikannya dengan seekor domba, dengan demikian tidak ada keraguan keimanan Nabi Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Kedua, kepribadian mujahid atau seorang pejuang. Ibadah haji maupun kurban merupakan ibadah yang membutuhkan kesungguhan dalam menjalankannya. Keduanya diperlukan biaya yang tidak sedikit, bukan hanya materi. Ibadah haji dilaksanakan penuh perjuangan, baik secara fisik maupun psikis. Meninggalkan keluarga, tanah air, jabatan, status, mengekang hawa nafsu, dan sebagainya. Begitu pula ibadah kurban. Binatang yang disembelih biasanya dipilihkan binatang terbaik. Setelah disembelih harus dikuliti, dibersihkan, dipotong-potong, dan membagikannya kepada yang berhak. Hal ini tidak mungkin bisa terlaksana manakala tidak didasari tekad yang kuat dan penuh perjuangan. Ketiga, kepribadian syakirin atau orang-orang yang bersyukur. Islam tidak mengenal paksaan dalam beribadah. Sebagai contoh, dalam ibadah sholat, jika tidak bisa berdiri, maka diperbolehkan dengan cara duduk. Jika tidak bisa duduk, maka diperbolehkan dengan cara berbaring, dan seterusnya. Hingga sholat bisa dilaksanakan dengan isyarat sekalipun. Jika tidak bisa duduk, maka diperbolehkan berbaring, dan seterusnya. Sama halnya perintah ibadah haji.
Kewajiban menjalankannya adalah bagi orang yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta ini. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Pada ayat tersebut terdapat kata istata'a yang artinya sanggup atau mampu. Hal ini menunjukkan betapa beruntungnya orang-orang yang mendapat kesempatan berangkat ibadah ke Baitullah. Dia adalah satu di antara sekian juta orang yang bisa menjalankan ibadah haji. Oleh karenanya, patut disyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ibadah kurban pun demikian adanya. Untuk bisa mendapatkan binatang kurban, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apalagi di zaman sekarang ini. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Allah telah menganugerahkan nikmatnya melimpah ruah, bahkan tidak akan mungkin dapat menghitungnya. Oleh karena itu, atas apa yang kita mampu untuk melaksanakannya, baik itu ibadah haji maupun ibadah kurban, penting sekali jiwa kita memiliki jiwa-jiwa syakirin atau orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Keempat, kepribadian ijtimai atau sosial. Ibadah haji dilaksanakan bersama oleh seluruh umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Kehadiran mereka menjadikan saling mengenal, mengasihi, dan menyayangi. Tidak ada lagi perbedaan, baik bangsa, etnis, ras, maupun bahasa, apalagi sosial dan ekonomi. Selama melaksanakan ibadah haji, mereka belajar arti pentingnya sahabat, dapat saling menolong, berbagi nasihat, saling mengisi, dan sebagainya. Mereka melupakan perbedaan status tanah air mereka. Semuanya menjadi satu rasa, satu tujuan untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kepribadian sosial akan tertanam dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga ibadah kurban. Secara vertikal, pelaksanaannya semata-mata dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun secara horizontal, pembagian daging kepada sesama manusia menunjukkan adanya sikap kepedulian. Ibadah kurban juga mendidik arti pengorbanan. Sudah seharusnya hidup saling menolong, melindungi yang lemah, mengangkat segala bentuk keterbelakangan, bersatu padu dalam memperoleh kemenangan dunia dan akhirat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Dari keempat kepribadian yang harus dimiliki oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah, baik itu ibadah haji ataupun ibadah kurban yang dilakukan pada setiap bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan keempat hal ini bisa tertanam bagi orang-orang yang melakukannya, sehingga apa yang ia lakukan memiliki nilai yang amat luar biasa, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar,
Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.